Salam kelimpahan. Saudara, setiap kali saudara menatap langit, pasti saudara rasakan sebuah ketenangan yang ajaib. Setiap kali saudara menatap air, bagaimana air itu bisa mengalir dengan sangat tenang. Dan menatap lautan yang biru muda dan dengan gelombangnya yang sangat lembut, terasa sangat menyembuhkan. Dan itu bukan hanya sekedar perasaan kita, tetapi secara data, gelombang yang dikeluarkan oleh debaran laut itu bisa menyembuhkan banyak orang, termasuk orang-orang yang stres. Saudara, kenapa? Karena mereka menimbulkan ketenangan yang luar biasa. Dan di dalam ketenangan semua badan kita, saudara, sel-sel kita beregenerasi. Saudara, sel daripada keletihan, semua zat-zat yang tidak baik, racun-racun mulai dibuang. Dan kemudian yang baik itu akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Hari ini saya mau bacakan Mazmur 37 ayat 7. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Jangan sampai menjadi gelisah karena orang yang berhasil hidupnya atau yang melakukan tipu muslihat. Saudara, ayat yang sangat indah. Nantikan Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Hari itu saya ada seorang konseling dengan saya. Suaminya berzina, saudara. Dan dia sangat-sangat gelisah. Setiap kali suaminya datang dia marah. Dia menanyai dari mana. Saudara, sehari dia bisa telepon suaminya 9-10 kali. Dan itu menyebabkan suaminya bahkan mematikan HP. Dan mengganti nomor. Saudara, dia makin gak tenang. Sampai hari itu saya berkata, bisa gak jadi tenang. Dan tunggu Tuhan bertindak. Dan dia berkata, oke, saya tunggu Tuhan bertindak. Tapi setiap hari dia bertanya, mana? Dan ujungnya, saudara, belum sampai 1 bulan. Dia tidak tahan lagi. Dan dia pergi ke rumah perempuan itu. Saudara, dia berkelahi. Saudara, dia menjampak. Dan pada waktu itu suaminya mendengar. Dan ujungnya suaminya memberikan saudara kertas perceraian. Dan sampai hari ini perempuan ini tidak bisa dipulihkan. Dia penuh dengan kemarahan. Dia penuh dengan sakit hati. Dia tidak pernah tenang menunggu dan sabar Tuhan bertindak. Dia bahkan selalu curiga. Dan itu yang membuat suaminya tidak kuat. Saudara, terakhir pada waktu saya bertemu dengan suaminya, ternyata suaminya tidak pernah tinggal sama perempuan yang dia curigai. Suaminya tidak pernah berzina. Bahkan setelah bercerai suaminya tetap tinggal sendiri. Tapi apa yang membuat suaminya menceraikan dia? Karena dia tidak pernah tenang. Karena dia mencurigai suaminya setiap hari. Karena setiap hari dia menelepon suaminya lebih dari 5 kali. Untuk bertanya di mana. Karena dia bahkan memasang mata-mata untuk mengintai suaminya. Saudara, jangan sampai ketidaktenangan kita menghancurkan segala sesuatu. Mari jadilah tenang. Saudara, ada sebuah tes di dalam pelatihan, baik itu sebagai pemimpin, sebagai pilot, ataupun sebagai astronot. Saudara, hari itu saya melihat tesnya. Saudara, ada orang-orang ditimpa dengan begitu banyak pekerjaan. Saudara, dimaki. Kemudian diberikan, saudara, tuntutan. Diberikan lampu sorot. Dibangunkan pagi-pagi sehari. Saudara, dibuat stres begitu rupa. Saudara, mereka didorong, dijatuhkan, tidak diberi makanan. Dan mereka semua tidak mengerti. Apa sih tujuan daripada itu semua? Kenapa mereka harus ditekan begitu rupa? Diinjak, dimaki, direndahkan, dibilang goblok, dibilang gagal, pecundang. Dipukul, tidak diberi makan, diberi tuntutan kerja, tidak boleh tidur. Why? Saudara, mereka menerima itu ada yang 3 hari 3 malam. Ada yang 7 hari. Ada yang bahkan saudara 10 hari. Dan pada waktu semuanya selesai, saudara, keluarlah hasilnya.
saudara, dan mereka yang mendapat 3 atau 4, saudara, langsung gugur dan tidak bisa diterima. Saudara, dan mereka tanya, why? Dan dikatakan nanti dalam kehidupan, pada waktu engkau menjadi tentara, pada waktu engkau menjadi pemimpin besar, pada waktu engkau menjadi pilot, pada waktu engkau menjadi astronot, engkau akan menghadapi yang namanya tekanan. Dan tekanan itu bisa muncul kapan saja. Tekanan itu bisa dalam kehidupan, dengan istri kamu ribut. Tekanan itu bisa tiba-tiba alatmu tidak nyala. Tiba-tiba engkau bosan karena engkau 1 tahun di antariksa. Dan dia berkata, yang menyelamatkan engkau hari itu adalah ketenangan. Dan siapa yang bisa tenang walaupun menghadapi begitu banyak tekanan? Mereka yang tahan menghadapi begitu banyak stres. Saudara yang nilainya 7 ke atas yang boleh bertahan. Dalam hidup ini tidak ada 1 orang pun saudara yang tidak punya persoalan. Tetapi ada Tuhan di sisi kita. Tetapi Roh Kudus sangat ingin bicara. Roh Kudus sangat ingin menuntun dan memegang tanganmu. Bahkan kepak sayapnya ingin memelukmu dan memberi ketenangan. Tetapi apakah kita bisa tenang? Apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah kita bisa sabar menantikan Tuhan bertindak buat kita? Sekali lagi, Tuhan berkata, jadilah tenang dan biarlah engkau sabar. Jangan marah, jangan iri, jangan kecewa. Saya masih ingat, saudara, hari itu saya menghadapi bertubi-tubi tekanan. Pertama, saya punya utang 5M, saudara, dengan sekolah yang harus diselesaikan. Anak-anak sudah sekolah, saudara, guru-guru membutuhkan begitu banyak. Baik itu fasilitas dan semua pembangunan dihentikan. Karena saya tidak bisa membayar hutang. Saudara, ada suara-suara negatif. Ada serangan dari pihak-pihak aliran keras. Saudara, dan tekanan itu begitu bertubi-tubi. Dan sepertinya iblis terus berkata di telinga saya, menyerah. Menyerah, bubarkan semuanya. Hentikan pembangunan, hentikan pelayanan, dan menyerah saja. Tapi saya bersyukur hari itu saya naik ke lantai 5. Dan di atas di lantai 5, saudara, di hadapan Tuhan dan langit, saya menatap langit. Dan saya berkata begini, Tuhan, aku mau tunggu Engkau. Aku mau jadi tenang. Aku akan tetap berlari seberapapun aku bisa lari. Tapi kalau tekanan ini begitu berat sampai aku tidak bisa berlari, aku akan berjalan. Kalau tekanan ini begitu berat sampai aku tidak bisa jalan, sampai aku tidak bisa lagi mungkin menggaji, aku tidak bisa lagi khotbah, saya akan merangkak. Dan kalau saya sudah tidak bisa merangkak pun, saya akan merayap. Tapi dari pihak saya tidak akan berhenti. Saya akan menunggu Engkau. Dan saya menyembah Tuhan dalam keadaan yang sangat-sangat banyak tekanan. Di saat itulah tiba-tiba saya merasakan angin sepoi-sepoi. Dan saya tahu itu Tuhan. Sepertinya Tuhan ada di angin itu, berputar-putar mengelilingi saya. Dan Tuhan cuma berkata, aku ini, aku ini. Saudara, selesai dari situ saya cuma tersenyum. Saya cuma jawab dengan, aku percaya. Aku menunggumu. Aku percaya. Aku letakkan hidupku di tangan. Saudara, saya turun dan saya pergi pelayanan. Hari itu ada sebuah pelayanan kecil di sebuah kantor. Saudara, dan saya pikir, saudara, saya akan pelayanan dan pulang. Saudara, tapi pada waktu saya turun, tiba-tiba orangnya berkata, Bu, Tuhan itu menyuruh saya memesan mawar biru buat ibu. Saudara, hari itu mawar biru belum banyak seperti sekarang. Belum ada di mana-mana. Hari itu juga bukan mawar biru yang diwarna, tapi sebuah mawar biru yang disuntikkan di gennya, di benihnya.
Dan itu cuma ada dari Brasil, dari Argentina. Saudara, dan itu butuh 2 minggu, saudara, untuk mendatangkan ke Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Saudara, saya cuma bisa menangis karena seperti Tuhan berkata, "Nak, aku setia menyintaimu. Aku selalu ada bersamamu di dalam ketenangan." Dan bukan cuma itu saja. Saudara pulang, ada seorang ibu yang menyerahkan ceknya. Dan dia berkata, "Sudah lama saya mendengar tentang Mahanaim. Dan saya tahu saya harus memberi sesuatu." Saya bahkan tidak kenal ibu ini. Ternyata ibu ini adalah salah satu konglomerat Indonesia. Saudara, dan saya tidak tahu itu cek atau bukan. Tapi dia menyerahkan satu amplop tipis. Dan saya tahu pasti cek. Ya, dengan gayanya saya berpikir pasti cek. Tapi saya berpikir paling banter, paling banyak 100 juta. Karena hari itu saya tidak pernah menerima lebih dari 100 juta. Tapi waktu saya buka, itu sebuah cek bernilai 5,7 miliar. Saudara, hari itu saya cuma bisa menangis. Dan saya berkata, "Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikir, Engkau begitu mudah melakukannya. Dalam 1 hari, dalam 1 pertemuan, Tuhan menyelesaikan semuanya." Tapi saya melihat bukan cuma uangnya. Saya melihat ada cinta, ada mawar biru, ada kesetiaan, ada ketenangan. Di balik setiap masalah, jadilah tenang.